Hai, P2 Respect dan P2 Responsibility. Apa kabarnya kalian? Setelah hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kalian libur, maka hari Senin kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalian boleh buka bukunya, buku tematik 2H, Keselamatan di Rumah dan Perjalanan, dan kita akan masuk ke pembelajaran 4. Ya, di pembelajaran 4 itu ada di halaman 40 sampai 44. Nah, Misari harap setelah video pembelajaran ini selesai, kamu dapat mengerjakan di halaman 44 nomor 1 sampai nomor 4. Jika ini tidak cukup menulisnya di buku tematik, kalian boleh tulis di buku tulis, ya. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Perhatikan baik-baik ya. Yang akan kita pelajari adalah masih dua hal, yaitu menggunakan tanda titik dan juga menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Jadi masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Jadi tanda titik itu digunakan di setiap akhir kalimat ya. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, jam menunjukkan pukul 14. Nah, titik 00. Jadi tanda titiknya itu ada di tengah antara pemisah jam dan juga menit. Oke, dapatkah kamu menemukan apa yang salah dari kalimat yang Miss Ari tulis di sini? Sudah menemukannya? Nah, coba kita cocokkan ya. Oke, Dedi berangkat sekolah pukul 07.00. Dedi berangkat sekolah pukul. Nah, beda ya. Di sini tanda titiknya bisa diletakkan di sini. Jelas itu salah ya. Yang benar adalah tanda titik cukup di sini dan di akhir kalimat. Di sini sebagai pemisah antara jam dan juga menit. Oke, lanjut. Perhatikan kalimat berikut. Pilihlah kalimat yang merupakan kalimat berita. Apakah A, B, atau C? Oke, perhatikan ya. Mengapa kita harus menjaga keselamatan di rumah? Nina dan teman-teman sedang berlatih menari. C, gunakan alas kaki agar kakimu tidak terkena pecahan kaca. Nah, dari 3 kalimat ini, lihat pada akhir kalimatnya. Di sini, akhir kalimatnya adalah tanda tanya, tanda titik, dan juga tanda seru. Sudah tahu yang mana merupakan kalimat berita? Kita cek ya. Jelas bukan yang A. Akhir kalimatnya aja adalah tanda tanya. Ini merupakan kalimat tanya. Jelas bukan yang C. Karena di sini diakhiri dengan tanda seru. Itu berarti adalah kalimat perintah. Dan yang B adalah kalimat berita. Dan di sini juga kalimat ini memberitahu bahwa Nina dan teman-teman sedang berlatih menari. Oke, sekarang kita menentukan pukul berapa kegiatan berikutnya. Gambarkan posisi jarum panjang dan pendeknya di angka berapa, lalu hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Misalnya mulai latihannya pukul 14 dan selesai latihannya pukul 16. Ya, lalu lama kegiatannya berarti adalah 2 jam. Bagaimana cara mengetahui lama kegiatannya? Adalah dengan selesai latihan dikurangi waktu mulai latihan. Jadi, pukul 16 dikurang pukul 14. Sama dengan 0,6 kurang 4. Jawabannya adalah 2. 1 kurang 1 habis. Nah, maka di sini adalah lama kegiatannya adalah 2 jam. Lalu 1 jam adalah 60 menit. Maka kalau gitu mereka latihan selama 120 menit.
Bagaimana cara menghitung 120 menit? Sebelumnya Miss Ari sudah pernah jelaskan kan? Miss Ari akan mengulang lagi ya. Bagaimana menemukan 2 jam itu berapa menit gitu. Nah, caranya adalah dengan 2 dikali 60 sama dengan pertama kalikan dulu 2 dikali 6 adalah jawabannya 12. Lalu 0 di sini biar mudah kamu taruh aja di belakang. Jadilah 120 menit. Maka mereka latihan selama 120 menit. Kita dapat menentukan waktu dimulai suatu kegiatan. Nah, itu tadi kalau misalnya menghitung waktu lama kegiatan. Sekarang kita menghitung waktu mulai kegiatan. Berarti sudah diketahui kegiatan itu berakhir kapan, sudah diketahui juga lama kegiatannya, ya. Di sini ibu memasak selama 3 jam, berarti lama kegiatannya adalah 3 jam. Jika ibu selesai masak pukul 10, sudah diketahui waktu berakhir pukul 10. Pukul berapa ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya bisa juga dengan hitung mundur, ya. Menghitung mundur 3 jam dari pukul 10. Lalu gunakan bantuan gambar jam. Seperti yang Miss Ari contohkan berikut ini. Nah, di sini kalau hitung mundur berarti dengan cara 10 kan 3 kali ya. Berarti 10, 9, 8, 7. Maka berakhir di angka 7. Oke. Nah, 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7. Jadi ibu mulai memasak pukul 7. Jika itu tadi waktu selesai, ya. Waktu mulai. Sekarang kita juga masih menghitung waktu mulai. Sudah diketahui waktu selesainya pukul 14, selama kegiatannya 2 jam, berarti waktu mulainya adalah, tinggal kamu kurangin. Waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Jadi 14.00 dikurang 2 jam. Miss Ari, kenapa angka 2-nya Miss Ari taruh sini? Kenapa nggak di sini atau di sini? Di sini atau di sini? Karena di sini lama kegiatannya sudah dalam hitungan jam, ya. Sudah dalam hitungan jam, maka Miss Ari letakkan di sini. Ini kan pemisah antara si jam dengan menit, ya kan? Kecuali lama kegiatannya itu adalah hitungan menit. Jadi Miss Ari akan letakkan di sini. Tapi ini masih sudah dalam hitungan jam, maka diletakkan di sebelah sini. Lalu kita kurangi. Kita akan tahu jadinya berapa kegiatan itu dimulai. Jam berapa, pukul berapa kegiatan itu dimulai. Di sini 0, 0-nya turun, titik, 4 kurang 2 adalah 2, 1-nya turun, nah berarti waktu dimulai pukul 12. Seperti itu caranya. Lagi contoh, misalnya, selesai latihannya pukul 10, ya. Lalu lama kegiatan itu adalah 2 jam. Jadi 1 jamnya 60 menit. Berapa menit lama kegiatannya? Ini juga dihitung dalam hitungan menit. Oke, selesai latihan pukul 10. Mulai latihannya tidak diketahui dan ini selama 2 jam. Kita bisa hitung mundur. 1, 2. Oh, berakhir di angka 8. Kita ya. Nah, lalu lama waktu kegiatannya berapa menit? Kamu bisa hitung. Misalnya sudah sebelumnya menjelaskan. 2 jam itu adalah 120 menit. Oke.
Bisa juga, itu cara pertama kamu bisa hitung mundur jika ada gambar jamnya. Tapi cara kedua adalah kamu bisa juga dengan cara menghitung susun ke bawah. Ya, contohnya, ini kan 10. Dan berakhir di pukul 8. Lama kegiatannya 2 jam, berarti 10 kurang 2. Dikurangi 0, 0, 10 kurang 2, 0 kurang 2 nggak bisa, pinjam ke 1 jadi 10 kurang 2 adalah 8. Jadi waktu dimulai adalah pukul 8. Oke, lanjut ya. Ini contoh terakhir. Gambarkan jarum jam yang sesuai. Dimulainya pukul 10 dan berakhir pukul berapa? Tapi lama kegiatannya adalah 3 jam. Kalau misalnya kamu tahu waktu selesai tapi nggak tahu waktu mulai, itu dihitung dengan mundur. Tapi kalau ini tidak diketahui waktu selesai adalah dengan menghitung maju. Berarti pukul 10 dimulainya, selesainya katanya tidak diketahui tapi lama kegiatannya adalah 3 jam. Berarti dihitung maju. 1, 2, 3. Berakhir di pukul 1. Atau dengan cara kamu tambahkan 10 tambah 3 jam sama dengan pukul 13 atau pukul 1 ya. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat menemukan dan menggunakan penulisan tanda titik dalam kalimat serta bisa menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Oke, ingat untuk mengerjakan buku tematik yang Miss Ari bicarakan di awal video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya di hari Selasa. Bye-bye friends!